warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak ibu. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai ibu absen terlebih dahulu ya. Namanya, dengar ya anak ibu. Muhammad Aulia Rizky. Hadir Bu. Nadifa Syahira. Hadir Bu. Muhammad Zahran Afkar. Hadir Bu. Rafa Hibban. Hadir Bu. Mahira Aspina. Hadir Bu. Muhammad Raska Gunawan. Hadir Bu. Alhamdulillah, nah ibu semua hadir ya. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu pelajaran yang minggu lalu. Ya, apa makna dari gotong royong? Ayo, siapa yang tahu angkat tangannya? Nah, apa nak? Iya, itu dia, benar sekali Nadifa. Oke, sekarang anak ibu kita mulai saja ya pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah tema 9, subtema 1 tentang kegiatan ekonomi dan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini dia, simak baik-baik ya. Daya alam di Indonesia sangatlah berlimpah. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, termasuk aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat bergantung pada sumber daya alam dan potensi yang terdapat di daerahnya masing-masing. Nah, ibu mau tanya, apakah kamu tahu apa saja kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitar kalian? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Kalau di daerah dataran rendah itu ada daerah pantai, daerah perkotaan, ya pertokoan. Ya, betul sekali. Yang tahu daerah apa saja dan mana saja? Nah, untuk itu ini dia materi yang akan ibu berikan. Yuk kita simak masing-masing. Dengarkan ya, nah ibu semuanya. Ini dia. Secara umum, SDA bisa dibagi menjadi sumber daya alam daratan dan sumber daya alam perairan. Sumber daya alam daratan meliputi dataran tinggi dan dataran rendah. Sedangkan sumber daya alam di perairan meliputi lingkungan pantai, daerah laut, dan daerah sungai. Mari kita pelajari satu persatu ya anak-anak. Nah, yang pertama, kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam di dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Di dataran tinggi, kegiatan ekonomi masyarakatnya antara lain produksi sayuran dan produksi buah-buahan. Kegiatan ekonomi pariwisata juga banyak dilakukan di dataran tinggi, seperti usaha penginapan, usaha restoran, dan usaha tempat wisata. Contohnya, daerah dataran tinggi Brastagi di Kabupaten Karo. Anak-anak ibu semuanya, ada yang pernah ke Brastagi enggak? Nah, yang kedua, kita lanjut ya. Kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam di dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang memiliki kegiatan antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Wilayah dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk lahan produksi pertanian dan peternakan. Selain itu, ada kegiatan ekonomi jenis industri seperti produksi tekstil, produksi makanan dan obat-obatan, hingga produksi otomotif. Yang ketiga, kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam di daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting bagi sebagian orang. Sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya.
Kegiatan ekonomi di sungai misalnya ada penggunaan air sungai untuk kegiatan produksi, seperti pengairan di sawah dan penangkapan ikan. Ada juga kegiatan ekonomi berupa produksi bahan bangunan dari pemanfaatan batu, pasir, atau kerikil di sungai. Di beberapa tempat ada sungai yang menjadi jalur kegiatan ekonomi distribusi barang-barang, dan ada juga kegiatan ekonomi berupa perdagangan di pasar terapung. Yang keempat, kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam di lingkungan pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai yang utama adalah nelayan. Namun, pemandangan pantai yang indah juga mendukung adanya kegiatan ekonomi pariwisata seperti usaha restoran, usaha penginapan, usaha pertokoan, hingga usaha persewaan kapal atau alat lainnya. Yang kelima, kegiatan ekonomi masyarakat berdasar sumber daya alam di daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Selain kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pantai, ada juga kegiatan ekonomi masyarakat yang berdasarkan pada sumber daya alam di laut. Misalnya produksi hasil laut untuk makanan seperti penangkapan dan pengolahan ikan, kerang, udang, kepiting, dan rumput laut. Ada juga kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hasil laut untuk produksi kerajinan, misalnya kerajinan mutiara. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan memberikan diskusi untuk beberapa kelompok. Ibu bagi ya kelompoknya anak Ibu semua. Nah, kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Simak baik-baik ya pertanyaan dari diskusi yang Ibu berikan berikut ini. Baiklah anak Ibu, untuk sampai sini ada yang kurang jelas? Nah, jangan lupa dikerjakan ya latihan dan PR-nya di rumah. Besok akan Ibu nilai. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sampai jumpa besok anak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.